Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di subuh Jumat yang mulia ini. Ya. Kaji kita masih dalam rangka membahas kitab tafsir Sofatut Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sobuni. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada episode yang ketiga sekarang. Ya. Jadi tapi Al-Fatihahnya bahasannya ya sudah masuk pada episode Al-Fatihah yang ketiga. Ya, tapi pertemuan kita sudah masuk pertemuan yang keempat. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan oleh Allah, kita bersyukur, dan juga masih diberi kesempatan kita bisa menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita belajar tafsir juga, kita juga pelan-pelan belajar bahasa Arab ya. Nanti mudah-mudahan sambil jalan kita pelan-pelan bisa baca tulisan Arab, tulisan gundul, Arab gundul, dan bisa menerjemahkan. Ya, jadi kita dapat 3 ilmu, satu dapat tafsirnya, kita belajar tafsir. Tafsir itu pemahaman Quran. Yang kedua, kita dapat juga bisa mulai latihan menerjemahkan. Nah, yang ketiga, ya pelan-pelan kita bisa membaca Arab gundul nanti. Jadi targetnya kita di sini 3 dapat. Satu, kita bisa dapat memahami Quran, memang itu intinya. Ya, keindahan Quran. Ya, karena tafsir As-Sobuni ini banyak nanti membahas tentang keindahan Quran. Ya, kedua, kita bisa belajar menerjemahkan. Nanti pelan-pelan kalau bisa menerjemahkan di sini, di rumah pun pelan-pelan Quran bisa diterjemahkan nanti pelan-pelan. Ya, feelingnya dapat. Nah, yang ketiga, kita juga pelan-pelan bisa belajar nanti cara baca Arab gundul. Istilahnya gitu. Kalau istilah pesantren namanya kitab kuning. Walaupun sekarang kitabnya putih semua. Ya, kalau dulu kitab kuning itu karena memang kertasnya kuning. Jadi kitab-kitab berbahasa Arab itu dulu kitabnya memang warna kuning kertasnya. Ya, sekarang kitab sudah warna putih semuanya. Kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi kitab kuning itu maksudnya kitab-kitab berbahasa Arab. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita masuk penafsiran masih surat Al-Fatihah. Pada bab yang lalu, ya bagi pemirsa yang sekarang baru bergabung, ya sekarang kita masuk Al-Fatihah yang ketiga. Ya, silahkan lihat episode sebelumnya di channel kita ini, ya, untuk menambah menambah wawasan bagi yang baru bergabung. Mudah-mudahan dengan belajar ini insyaallah kita pelan-pelan kita bisa mengerti bahasa Quran. Karena mempelajari Quran itu ya tanda petik hukumnya adalah suatu kewajiban bagi kita untuk menambah keimanan kita. Ya. Ya, kita langsung mulai ya. Sekarang kita masuk kepada Fadluha. Fadluha itu artinya, fadlu itu artinya keutamaan. Kalau dalam konteks pemberian Allah kepada kita namanya karunia. Ya, kalau kita bilang fadlullah itu berarti karunia dari Allah. Tapi kalau dalam konteks sesuatu seperti ini, fadlu itu artinya adalah keutamaan. Hanya itu kembali kepada Al-Fatihah. Jadi keutamaannya, nyanya itu kembali kepada Al-Fatihah. Jadi kita belajar tentang apa keutamaan Al-Fatihah itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Ya, kita mulai. Sekarang bab alif. Ya, yang alif, poin alifnya. Poin alif. Rawa al-Imamu Ahmadu fil Musnadi anna Ubayya ibna Ka'abin qara'a ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummal Qur'an
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqani mithluha. Wahia as-sab'u al-mathani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu. Nah, ini satu. Jadi teknik kita membacanya, teknik kita belajar ini, kita baca dulu satu kalimat walaupun agak sedikit panjang, ya. Baru nanti kita belajar terjemahan kata per katanya. Baru nanti kita rangkum makna dari satu kalimat itu. Jadi kata per kata dulu, nanti baru kita rangkum menjadi satu kalimat. Nah, sekarang kita masuk kepada terjemahan kata per kata. Ya. Sekarang bab alifnya. Rawa itu telah meriwayatkan, merawikan. Kita ini sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Rawa itu telah meriwayatkan atau merawikan. Ya, al-imamu Imam Ahmad. Ini maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ahli hadis yang menulis hadis. Fi di dalam Al-Musnadi. Al-Musnad itu kitab hadis karangan beliau. Ya, dia menulis hadis. Ya, nama kitabnya kitab Al-Musnad. Anna sesungguhnya Ubay, ini Ubay sahabat Rasulullah, namanya Ubay Ibna Ka'abin. Nah, ini kalau kita baca berhenti, bacanya Ibna. Ya, pakai ada alif yang tersembunyi di situ. Tapi kalau kita baca langsung Ubay bin Ka'ab. Tapi kalau bacanya berhenti Ubay Ibna Ka'abin. Nah, kalau gundul orang Indonesia bilangnya bin. Nah, itu asalnya mengapa dibilang bin. Orang Arab nggak pernah bilang bin. Tapi ibna, ibnu atau ibni tergantung posisinya, tergantung kedudukannya. Ini karena ada anna, posisinya menjadi ibna. Ya, Ka'abin. Jadi istilah bin itu di Arab nggak ada, Pak. Ya, orang Arab nggak ngerti. Dia bacanya ibna, ibni atau ibnu. Anak laki-laki siapa? Kira-kira begitu. Cuman karena gundul orang Indonesia suka bacanya bin, itu istilahnya. Ya, Ubay bin Ka'ab kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu biar kita tahu dalam bahasa kita seperti itu. Qara'a, ya, beliau membaca, so dia membaca si Ubay ini, sahabat ini, ala kepada an-Nabi Nabi Muhammad, ya, sallallahu, shalla itu telah bersalawat. Shalla itu telah bersalawat, Allahu Allah. Alaihi atasnya, atas Nabi Muhammad maksudnya. Wasallama dan memberi salam. Nah, nanti ini kita bahas apa dimaksud dengan sholawat, apa dimaksud dengan salam. Secara umum, secara bahasa aja dulu. Ummal Qur'ani, umma indu al-Qur'ani, Qur'an. Maksudnya apa indu al-Qur'an? Al-Fatihah. Kemarin kita sudah bahas bahwa Al-Qur'an itu, ya, Al-Fatihah itu disebut ummal kitab atau ummal Qur'an, induk Al-Qur'an. Kenapa disebut induk? Kemarin kita sudah bahas karena dia mengandung seluruh makna Al-Qur'an secara global, secara umum. Faqala, berkata dia, maksudnya Ubay itu. Faqala, berkata dia, kita belum tahu siapa yang ngomong. Rasulullah, oh ternyata yang ngomong Rasulullah. Ya, kelihatan tuh. Kalau bahasa Arab tuh, Pak, ya, yang melakukan pekerjaan itu biasanya setelah kata kerja. Namanya nanti jumlah fi'liyah. Kalau kita beda, Indonesia subjek dulu baru predikat. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kaitan dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah, ya, itu kata kerjanya dulu baru orangnya. Nah, ketahuannya dari mana yang ngomong? Rasulullah. Dia nanti dari tanda dhammah, rasulu. Kalau rasulu itu berarti yang mengerjakan. Nah, ya. Berkata dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, salat telah bersalawat Allah alaihi kepadanya, kepada beliau maksudnya wasallam dan memberi salam. Apa perkataan Rasulullah itu? Walladzi wa. Nah, wa itu artinya dua, Pak. Wa itu artinya dan. Yang kedua, wa itu bisa artinya demi. Nah, di sini maksudnya demi. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wasyamsi, wal laili, demi malam, wal fajri, demi fajar. Biasanya dia ujungnya itu kasroh. Makanya wal laili. Ya. Wal fajri ke bawah, kasroh. Wal asri ke bawah. Nah, jadi gitu. Demi. Jadi kalau ujuk-ujuk tiba-tiba wa, itu hati-hati di awal-awal kalimat. Itu bisa artinya demi. Tapi kalau di tengah-tengah itu biasanya dan. Nah, di sini artinya wa demi. Alladzi yang. Zat yang maksudnya. Karena kembalinya kepada Allah. Ya. Alladzi yang. Zat yang. Nafsi diriku biyadihi. Di dalam genggamannya. Ya, yadi tangan hinya. Di tangannya. Cuman kok dalam bahasa kita disebut di dalam genggamannya. Karena kesannya kalau dalam tangannya kita kebayangannya suka bayangan kita gitu. Kan Allah tidak boleh kita bayangkan. Ya, jadi demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya siapa itu? Siapa yang zat yang kita berada di genggamannya? Siapa? Maksudnya demi Allah itu gitu. Nah, jadi dalam bahasa Arab sering gitu. Allahnya enggak disebut, tapi maksudnya Allah. Karena siapa yang berada dalam genggamannya kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nah, kalau dalam terjemahan bisa gini, demi Allah yang. Nah, bisa gitu dalam terjemahan dalam kurung Allahnya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ya. Ma unzila, ma tidaklah unzila diturunkan. Nah, ma pun artinya bisa dua, Pak. Bisa artinya apa-apa yang, bisa artinya tidak. Nah, disinilah nanti kita feeling bahasanya hidup. Kapan digunakan ma yang artinya tidak, kapan ma yang digunakan artinya apa-apa yang. Jadi gitu. Nah, dalam konteks ini artinya dia tidak. Ya, ma tidaklah unzila diturunkan fit Taurat, fi di dalam at-Taurat, kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, wala fil Injili, wa dan la tidak pula fi di dalam al-Injili, Injil, kitab Injil, wala dan tidak pula. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam menerjemahkan, kalau ada yang dan itu kita pakai pula biar enak. Wala dan tidak pula fil Injil, di dalam kitab Injil, wala fil Zaburi, wa dan tidak pula la fi di dalam Az-Zaburi, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wala fil Furqan, wa dan la tidak pula fi di dalam Al-Furqan, kitab Al-Furqan. Al-Furqan ini kepada nabi-nabi yang lain. Ya, bisa disebut suhuf, juga disebut Furqan. Arti Furqan ini adalah pembeda. Al-Qur'an juga sering disebut salah satu namanya Al-Furqan. Kitab yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Mithluha, mithlu itu seperti ha-nya Al-Fatihah. Mithlu itu semisal atau seperti. Nah, arti dari kalimat ini berarti apa? Tidak ada yang diturunkan ya, satu surat seperti Al-Fatihah di dalam apa? Di dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Fatihah ini khusus hanya ada dalam Quran. Tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Ya, itu maksudnya. Tidaklah diturunkan ya, baik di dalam Injil, di dalam Taurat, di dalam sama seperti siapa? Seperti Al-Fatihah. Wahia dan dia, maksudnya dia di sini adalah Al-Fatihah. As-sab'u 7 al-mathani yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Nanti kita bahas ya. Wal Qur'anul Azim, wa dan Al-Qur'an Al-Azim yang agung. Kita sudah bahas kemarin
sebelumnya bahwa Al-Quran itu bisa disebut Al-Quran Al-Aziz yang perkasa, Al-Quran Al-Karim, Al-Karim yang mulia, Al-Quran Al-Hamid yang mulia juga, terpuji, Al-Quran Al-Azim yang apa? Yang agung. Ya, Alladzi yang, ya, Alladzi itu yang, Pak. Alladzi itu yang. Kapanpun Alladzi itu enggak pernah berubah bentuknya, Pak. Alladzi mau di kapan pun ya Alladzi. Jadi kayak gitu berarti bacanya Alladzi. Utitu yang aku diberikan hu-nya dia. Siapa dianya? Maksudnya Quran itu. Itu yang ngomong Nabi. Jadi yang Quran itu diberikan kepadaku. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Ya, pembahasan awal. Ya, kita kembali pembahasan awal. Jadi meriwayatkan imam siapa ini kaitan dengan keutamaan Al-Qur'an. Jadi diceritakan betapa Al-Qur'an itu keutamaannya disebutkan di sini. Apa keutamaannya? Apa kelebihan Al-Qur'an dibanding dengan ayat-ayat yang atau surat yang lain? Berkata Imam Ahmad, ya paham ya, Imam Ahmad itu adalah perawi hadis. Termasuk juga imam fikih madhab. Yang paling top itu kan empat fikih mazhab. Ada Imam Abu Hanifah. Ada yang kedua imam yang lebih senior, paling senior itu Abu Hanifah. Terus Imam Malik. Ya, Imam Malik ini kitabnya namanya Al-Muwatta. Ya, terus ada Imam Syafi'i. Ini lebih senior terus ke bawah, Pak. Yang paling junior itu adalah Imam Ibnu Hambal. Ya, Ahmad Ibnu Hambal. Ya, mazhabnya namanya mazhab Hambali. Jadi kalau namanya mazhabnya Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhabnya Maliki, ya. Ya kalau Syafi'i kita di sini mayoritas Syafi'i, ya ASEAN ini banyak Syafi'i, Imam Syafi'i, Syafi'iyah, ya. Ini Imam Hambali atau Hambaliyah. Nah, jadi gitu. Nah, dia meriwayatkan hadis. Jadi dia di samping dia periwayat hadis, dia juga ilmu alim dalam bidang fikih. Maka dia punya mazhab sendiri. Dan ini banyak biasanya di Saudi, Pak. Saudi itu mereka mazhabnya mazhab Hambali, ya, Imam Ibnu Hambal. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia meriwayatkan Ibnu Hambal nih, sahabat nomor satunya itu sahabat yang mendengar langsung namanya Ubay bin Ka'ab. Inilah yang langsung mendengar dari Rasulullah. Ya, dia baca ini di hadapan Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah tentang sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menyampaikan kepada Rasulullah, dia membaca Al-Fatihah di hadapan Rasulullah. Ya. Nah, shalla itu salawat, bersalawat. Ini kata-kata salawat mungkin Bapak-bapak pernah dengar. Kalau salawat kita itu doa kepada Allah. Kita berselawat untuk Rasulullah. Itu berarti doa. Tapi kalau Allah bersalawat kepada Nabi itu berarti memberikan. Ya. Jadi gitu. Makanya dalam surat Al-Ahzab kan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah, kalau malaikat sama dengan manusia, salawatnya dalam bentuk doa. Berarti kita berbentuk doa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah. Jadi kalau kita bilang mari kita bersalawat kepada Nabi, itu artinya apa? Supaya kita minta Allah memberi salawat kepada Nabi. Tapi kalau Allah sendiri, ya dia tidak. Masa Allah berdoa kan tidak? Nah, ini apa? Satu kalimat yang digunakan manusia dan kepada Allah kalimatnya sama, tapi maksudnya berbeda. Jadi paham maksudnya? Jadi kalau Allah, ya langsung memberi salawat. Apa arti salawat? Salawat itu artinya berkah, penghormatan tertinggi, ya, pengampunan. Nah, itu artinya. Jadi kalau kita bilang sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi itu artinya berarti Allah memberikan penghormatan, pengampunan, keberkahan kepada Nabi. Apa hikmahnya salawat? Satu hikmahnya salawat itu adalah kita sebagai apa? Sebagai umat Rasulullah, ya kita mendoakan Rasulullah. Loh, kok Rasulullah butuh doa? Iya, Rasulullah itu senang didoain. Ya, Rasulullah itu senang didoain. Emangnya Rasulullah nggak butuh rahmat? Emang Rasulullah tidak butuh apa? Tidak butuh pengampunan dan sebagainya. Ya, Rasulullah butuh karena dia manusia. Nah, ini menunjukkan apa? Yang kedua maksudnya menunjukkan Nabi itu makhluk seperti kita manusia. Manusia dia bukan apa? Tidak memiliki unsur-unsur ketuhanan. Dia butuh doa.
Bahkan dalam hadis juga dia butuh pahala juga. Makanya Rasulullah itu kalau misalnya dalam perang Pak, atau dalam perjalanan kalau naik kuda, naik onta, ya dia nggak mau di naik onta terus, dia turun gantian. Gantian dia. Sahabat bilang, udah Rasulullah, kau di atas aja lah, biar kami yang di bawah. Enggak. Pertama, kau tidak lebih kuat dari aku. Dia bilang, ya kalau kau di bawah terus, kau tidak lebih kuat dari aku, kan enggak. Yang kedua, aku juga seperti kamu, pengen dapat pahala. Jadi Rasulullah apa? Pengen juga dapat. Berarti ternyata yang di bawah karena lebih capek, lebih banyak pahala. Jadi kamu tidak lebih kuat dari aku, jadi tidak harus dibawa terus. Dan aku juga sama seperti kamu, pengen dapat pahala. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, pengen pahala, pengen dapat rahmat dan sebagainya. Supaya jangan ada unsur-unsur Nabi itu memiliki unsur-unsur ketuhanan, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Maka Rasulullah itu paling senang dipanggil dua namanya. Satu dengan nama Rasulullah, gelar. Yang kedua lebih senang dipanggil Abdullah, hamba. Menunjukkan dia ini manusia biasa. Jangan kalian lebihkan aku seperti yang lain. Makanya ketika Rasulullah itu kalau ada orang dia masuk marah, jangan, kalian duduk tetap. Jangan kalian hormati seperti orang Bani Israel nanti terlalu mengagungkan nabinya, akhirnya menjadikannya Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair anak Tuhan dan Tuhan, sedangkan orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Jangan. Nah, inilah maksudnya. Kembali kita. Jadi salawat di sini artinya Allah memberi salawat. Ya, memberi salawat itu apa? Makanya dalam Al-Qur'an kan ada kan, ternyata salawat ini bukan hanya milik Nabi, Pak. Salawat itu juga bisa diberikan kepada manusia seperti kita. Dalam Al-Qur'an ada 3 salawat diberikan. 1 kepada para nabi, yang kedua ternyata kepada orang-orang sabar pun bisa diberikan salawat. Yang ketiga, orang yang banyak berzikir pun akan juga diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti salawat tadi? Memberikan penghormatan tertinggi, keberkahan, pengampunan. Contoh misalnya tentang orang sabar, lihat dalam surat 2 ayat 157. Mulai dari 155, 156, 157. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah surat 2 ayat 155 sampai 157. Sungguh kami pasti akan menguji kalian, kata Allah, dengan berbagai macam kekurangan, ketakutan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya, itu kepastian. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Nah, lanjutan apa? Ulaika alaihim, mereka itu akan mendapatkan salawatun mir rabbihim, salawat dari Tuhannya. Salawatun mir rabbihim, bukan tunggal, salawatun, banyak salawat dari Tuhannya. Orang yang sabar dapat salawat. Warahmah, dan juga dapat rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan senantiasa mendapat petunjuk. Jadi ternyata salawat itu bukan hanya diberikan kepada para nabi, juga diberikan kepada ayatnya kepada orang-orang sabar. Maka orang sabar itu artinya apa di situ? Salawat, penghormatan tertinggi. Bahasa kita Pak, semacam tanda apa bahasanya? Tanda kehormatan gitu. Jadi kita kalau kita bersalawat kepada Rasul supaya Allah memberikan penghormatan, keberkahan, pengampunan, lengkap di situ maknanya. Nah juga yang ketiga surat Al-Ahzab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya gitu kan. Wahai orang-orang beriman, uzkuru, banyaklah kalian berzikir kepada Allah, dzikran katsira, zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu setiap pagi dan petang. Terutama di rumah-rumah Allah atau di masjid-masjid. Apa yang lanjut? Ya.
Huwallazi yusalli alaikum. Dialah Allah yang yusalli alaikum, memberi salawat kepada kalian. Nah, di sini katakan Allah memberi salawat kepada kita. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya pun bersalawat kepada kita. Siapa kitanya? Siapa kitanya? Orang beriman yang di atas tadi yang banyak berzikir. Jadi gitu, orang berdasarkan ayat ini orang yang banyak berzikir, ya, itu surah Al-Ahzab ya, halaman ke berapa tuh? Halaman ke-6. Ya, halaman ke-6 paling bawah dia itu. Ya, surah Al-Ahzab. Ya. Jadi gitu. Ayat berapa tuh? Ayat 42, 43 itu. Jadi gitu. Jadi di sini ayatnya Allah bersalawat kepada orang beriman yang banyak berzikir. Jadi kalau kita dari Al-Qur'an itu salawat itu diberikan kepada 3. Pertama kepada para nabi, yang kedua orang-orang sabar, yang ketiga orang-orang yang banyak berzikir. Nah, jadi apa arti salawat? Jadi kalau kita bilang kita yang bersalawat, berarti kita berdoa kepada Allah agar Allah memberi salawat. Tapi kalau Allah yang bersalawat, berarti Allah yang langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad. Begitu juga salam. Nah, yang kan wasallam, dan memberi salam. Nah, kalau kita memberi salam apa? Ya berdoa, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi kalau Allah memberi salam kepada Nabi, yaitu ya langsung memberikan keselamatan. Karena Allah as-salam itu sendiri. Makanya ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha waktu Isra Mi'raj, Rasulullah kepada Allah ketika ketemu, Rasulullah bukan bilang Assalamu alayka ya Allah, enggak bisa begitu. Masa kita memberi salam kepada Allah? Enggak. Makanya ketika Aisyah bilang begitu kepada Allah, bukan kita beri salam. Kalau kepada Allah apa? Kita kepada Allah bukan assalamu alayka, tapi kita Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu yang kita baca pada waktu selesai sholat kan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Cuman kalau kita suka ditambah Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam wa adkhilnal jannata ba'da darus salam kan. Itu tambahan ya, biasa di Indonesia suka begitu. Tapi yang kalau dalam hadis itu cuma singkat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. Jadi bukan assalamu alayka ya Allah, enggak. Allahumma antas, engkaulah yang punya salam itu. Karena engkau as-salam. As-salam itu artinya apa? Memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan kepada engkau juga dan dari engkau juga keselamatan itu. Baru tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal, masukkan kami ke dalam surga sungguh engkau pemilik kemuliaan. Ya dzal jalali wal ikram, kemuliaan dan ya penghormatan. Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi kalau kita memberi salam kepada Rasulullah, ucapannya apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau Allah memberi salam, berarti Allah langsung memberikan. Kalau kepada Allah, jangan apa? Jangan Allah assalamu alayka, tapi apa? Allahumma antas salam. Maka ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha kan, bacaan Rasulullah apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, at-tahiyatul ya, penghormatan, thayyibatun, kebaikan, ya, mubarakah, berkah, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka. Itu kan at-tahiyatul itu kan apa, Pak? Dialog antara Allah dan ya, Allah ketemu Nabi, ketemu Allah, bilang at-tahiyatul mubarakatus shalawatu lillah. Tapi setelah itu Allah bilang apa? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat kesejahteraan untuk engkau. Tapi Nabi Muhammad juga enggak serakah. Dia ajak kita semua, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan juga keselamatan kepada kita semuanya. Ya, assalamu alayna wa ibadillahis sholihin, dan orang-orang soleh. Nah, jadi kalau kita bayangkan surat Al-Fatihah tahiyat awal itu Pak, itu dialog antara Allah dan Rasulullah pada waktu Isra dan Mi'raj. Nah, balik kita ke sana tadi. Ya, jadi membaca
Ubay kepada Nabi Muhammad dibacakan Ubay Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah ketika Ubay membacakan Al-Fatihah? Apa kata Rasulullah? Ya, nah ini walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku berada di tangannya, ya jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan ya kepada sebelum kitab-kitab sebelumnya, At-Taurat dan sebagainya seperti Al-Qur'an. Jadi itu menunjukkan kehebatan. Jadi itu kehebatan Quran itu tidak ada yang seperti Al-Fatihah dalam kitab-kitab yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Pak pernah dijelaskan bahwa ya, ketika Al-Fatihah turun, Jibril bersama Rasulullah, kata Jibril, Muhammad, ini pintu langit tidak pernah terbuka sebelumnya. Malaikat-malaikat yang banyak turun itu tidak juga seperti pernah turun sebelumnya, bahkan nanti setelahnya. Cuman kali inilah terbuka pintu ini dan kali inilah malaikat turun. Apa? Dia membawa surat Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu turun, pas dia turunnya itu terbuka pintu langit, banyak ribuan malaikat membawanya dengan 2 ayat terakhir surat apa? Surat Al-Baqarah turun membawa Al-Fatihah dan surat. Maka dalam hadis itu dikatakan siapa yang membaca Al-Fatihah dan 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, maka semua doa-doanya pasti akan dikabulkan. Maka kita dianjurkan apa? Sebelum berdoa itu baca apa dulu? Al-Fatihah. Itu saking hebatnya Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah plus 2 ayat akhir. Mulai dari apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, dan sampai terusnya wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kalau mau berdoa Pak, baca 2 itu. Al-Fatihah, 2 terakhir Al-Baqarah, itu kata dalam hadis itu dikatakan pasti akan dikabulkan semua permintaan kita. Nah, jadi tidak ada yang sehebat apa? Sehebat Al-Fatihah. Karena lengkap. Itu menunjukkan. Bahkan Nabi menyamakan apa? Dia diberi 2 oleh Allah, 1 diberi Al-Fatihah, 2 diberi Quran dalam ayat ini, dalam hadis ini. Padahal kan Al-Fatihah itu kan bagian dari Quran. Kenapa dipisahkan oleh Rasulullah? Gitu. 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran. Itu menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Sampai padahal dia Quran sendiri, tapi dia dipisahin, ya seolah-olah dia itu seperti di luar, padahal di dalam. Itu menunjukkan apa? Penghormatan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab suka begitu Pak. Jadi kalau ini namanya apa? Disebut sesuatu, habis misalnya gini, dalam surah Al-Qadar, ya, tatanazzalu, ya, malaikah waruh. Padahal turunlah ke bumi di malam itu para malaikat dan Jibril. Padahal Jibril itu malaikat juga. Kok disebut malaikat turun, para malaikat dan Jibril? Nah, itu menunjukkan apa? Kemuliaan Jibril. Padahal cukup aja turunlah para malaikat, kan gitu kan? Dan surah Al-Qadar kan gitu kan? Gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikah waruh. Nah, jadi gitu, turun malaikat dan juga ar-ruh itu sebenarnya Jibril di situ. Padahal Jibril kan bagian dari malaikat. Kenapa disebut spesifik? Menunjukkan bahwa kemuliaan Jibril dibanding dengan seluruh, karena memang Jibril adalah kepalanya Sayyidul Malaikah, kepalanya malaikat. Bosnya bahasa kita, ketuanya lah. Nah, jadi gini. Jadi Nabi mengatakan apa? Aku diberikan apa? 7 yang diulang-ulang dan Quran yang mulia. Alladzi utituhu, dan yang aku diberikan oleh Allah kepadaku. Nah, kembali 7 yang diulang-ulang. Apa yang 7 diulang-ulang itu? Ya Al-Fatihah Pak. Nah, ini juga kelebihan Al-Fatihah. Ternyata ini kita lihat, kita lanjutkan, nanti kita bahas semua secara umum. Fahadzal haditsu, ya, fahadzal haditsu asy-syarifu, maka hadza ini al-hadits, hadits, ya, asy-syarifu yushiru ila qaulihi ta'ala fi suratul hijri, ya, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim, al-ayah 87. Jadi
Fahadal hadis dalam bahasa Arab Pak ya. Fahadal hadis ini dalam bahasa Arab gitu Pak. Terjemahannya. Jadi kalau kita bilang kitab ini bahasanya apa? Hadal kitab. Kitab ini maksudnya. Kalau bahasa Indonesia kan kitabnya disebut baru ini. Kalau bahasa Arab enggak, ininya dulu di depan. Hadal kitabu, kitab ini. Tapi kalau hada kitabun artinya lain lagi. Kalau hada kitabun itu berarti ini adalah kitab atau sebuah kitab. Jadi beda, hati-hati itu. Jadi kalau hada kitabun dengan hadal kitabu dua hal yang berbeda. Kalau hadal kitabu, kitab ini. Jadi kalau ada hada pakai alif lam al kitabu berarti kitab ini. Tapi kalau hada kitabun enggak pakai alif lam kitabnya berarti ini adalah sebuah kitab. Kalau yang pertama belum lengkap kalimatnya, yang kedua sudah lengkap. Hada kitabun sudah lengkap. Tapi kok hadal kitabu belum lengkap. Kitab ini, ini. Ya. Hada al hadisu. Jadi hadis ini jadi terjemahannya apa? Hadal hadisu, hadis ini asyarifu yang mulia, yushiru itu menunjukkan ila kepada qaulihi perkataannya. Nyanya ke siapa di sini? Nyanya ke Allah Ta'ala yang mulia, yang tinggi. Ya. Fi suratul Hijr, dalam surat Hijr. Jadi Nabi bersabda tadi ternyata sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 87 bunyinya apa? Walaqad atainaka dan laqad la sungguh qad benar-benar ataina kami telah berikan kepada engkau Muhammad sab'an 7 minal mathani dari yang diulang-ulang. Al-mathani itu yang diulang-ulang. Itu yang paling terjemahan paling umum ya. Wal Qur'anal azim dan Quran yang mulia. Jadi Allah memberikan Nabi 7 yang diulang-ulang dan Quran. Padahal 7 yang diulang-ulang itu juga bagian dari Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Itulah kehebatan itu menunjukkan apa? Bahwa surat, makanya pertanyaan apa surat yang paling mulia? Al-Fatihah. Apa ayat yang paling mulia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau surat yang paling mulia Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia Ayatul Kursi. Nah, dia harus tahu tuh Pak. Di surat yang paling mulia Al-Fatihah. Surat ayat yang paling mulia Ayatul Kursi. Dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi begitu. Nah, jadi dan satu-satunya ayat yang khusus disebut dalam Al-Quran itu Al-Fatihah Pak. Berdasarkan surat ini, nggak ada ayat yang lain. Surat yang lain nggak ada disebut. Jadi surat yang disebut khusus oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya surah Al-Fatihah. Disebut khusus. Bahkan dia mendampingi Quran. Jadi sungguh kami telah berikan kepada engkau Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang maha mulia. Nah, itu apa 7 yang diulang-ulang? Kenapa 7 yang diulang-ulang? Itu menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Kenapa disebut yang diulang-ulang? Karena tiap sholat kita baca dan tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Ya, bahkan kalau kita mazhab Imam Syafi'i, bahkan makmum pun dalam surat-surat zahar tetap wajib membaca Al-Fatihah. Maka orang mazhab Imam Syafi'i, setelah imam baca Al-Fatihah, ketika imam baca surat, mereka tetap baca surat lagi. Ya, karena ada hadis mengatakan tidak sah satu sholat kecuali membaca la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dalam sholat pun biar bermakmum, makmumnya baca Al-Fatihah, setelah baca surat tetap kita baca Al-Fatihah. Walaupun mazhab yang lain ya bacaan imam termasuk, tapi kalau yang karena berdasarkan ayat dan hadis. Saking mulianya Al-Fatihah itu. Nah, jadi balik kita jadi pemahaman. Jadi demikian. Jadi Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah ini adalah 7 yang diulang-ulang. Ya, cuman sepakatnya apakah bismillah termasuk atau enggak itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan perbedaan. Yang mengatakan kalau bismillah masuk, berarti bismillah 1, alhamdulillah 2, ya, terus Ar-Rahman 3, terus Maliki Yaumiddin 4, terus iyyaka na'budu 5, terus ihdinas siratal 6, terus siratal ladzina an'amta alaihim 7. Tapi kalau bismillah enggak ikut, berarti alhamdulillah 1. Ya.
Terus yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, kedua arrahmanir rahim, tiga maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim, terus langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Walaupun yang paling kuat tuh mengatakan bismillah enggak ikut. Alhamdulillah dia yang ikut. Ya. Karena ada hadis mengatakan, ya, Allah tuh membagi Al-Fatihah tuh menjadi dua. Setengah buat aku, kata Allah, setengah buat hambaku. Ya. Qasamtu as-salata, ya, baini wa baina abdi nisfain. Ku bagi salat atau Al-Fatihah dua. Bagianku dan bagian hambaku. Nah, karena dibagi dua dan dalam hadis itu langsung dimulai dengan alhamdulillah. Jadi ternyata dimulai alhamdulillah. Nah, Allah enggak menyebut dengan apa hadis kursi itu dengan alhamdulillah, dengan bismillah, langsung alhamdulillah. Nah, ternyata kok dibagi dua, betul, Pak. Nah, coba kita lihat 7 ya. Dibagi dua. Separuh untukku, kata Allah, separuh untuk hambaku. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, terus Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki Yaumiddin. Tengah iyyaka na'budu. 4. 5 ihdinas siratal mustaqim. 6 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 7. Fa'il maghdunya 7. Kan betul kan? 3 ini untuk Allah, 3 ini doa untuk kita, yang di tengah iyyaka na'budu, separuh buat Allah, iyyaka nasta'in, separuh buat kita. Itu hebatnya Al-Fatihah. Jadi yang paling kuat mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk. Makanya yang paling umum orang-orang di Arab sana kalau baca Al-Fatihah itu tidak dijaharkan. Diam nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu bagian dari Al-Fatihah. Itu kita enggak masuk dalam ikhtilaf itu. Karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya. Kalau Imam Syafi'i logikanya dalilnya pakai dalil hadis juga gitu. Dia masing-masing menggunakan hadis. Nah, balik kita kepada yang tadi. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Kehebatan Al-Fatihah. Nah, sekarang hadis yang lain, yang Mbak. Wa fi sahihil Bukhari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'idin ibni Mu'alla. Itu bacanya apa, Pak? Ibni. Kalau tadi kenapa kita baca ibna? Nah, itu nanti kita bahas apa? Jadi bisa ibni, bisa ibna, bisa ibnu, tergantung kedudukannya. Karena di sini nanti ada li itu menunjukkan nanti huruf jar, maka ibni. Kalau yang tadi yang di atas anna. Anna itu bikin, maka dia ibna. Ini li Abi Sa'idin ibni, bacanya ibni. Kalau Indonesia bacanya apa? Bin. Orang Arab nggak pernah bilang bin, Pak, ya. Itu orang-orang kita aja, ibni. Ya, Al-Mu'alla. Ya, nah, ibnu. Jadi Abi Sa'id Al-Mu'alla. La'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari. Ya, hiya a'zamu suwari fil Qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Nah, ini ada hadis yang lain lagi. Ini dalam Sahih Bukhari. Kita terjemahkan wa dan fi di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari dalam kitab Sahih ini maksud dalam kitab Sahih. Ya. Al-Bukhari ini sama kayak Imam Ahmad. Ya, dia perawi hadis. Cuma Imam Bukhari tidak bukan fikih. Ya. Imam Bukhari ini lebih junior Pak lagi, Pak. Lebih dulu, lebih belakangan setelah imam-imam yang 4. Ya. Jadi Imam Bukhari itu belakangan, Pak. Ini hampir abad akhir tahun ke 200 Hijriah. Udah mau masuk abad 300 Hijriah. Bukan abad, tahun 300 Hijriah. Lebih junior, paling termasuk junior. Ya. Anna sesungguhnya an-nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah, enggak usah kita terjemah. Apa shalla? Telah berselawat Allah alaihi atasnya wasallama dan memberi salam. Qala berkata dia. Siapa yang berkata? Rasulullah. Li kepada ada Abi Sa'id. Kepada Abi Sa'id bin Mu'alla. Jadi bapaknya namanya Al-Mu'alla. Berarti kalau Abi Sa'id, berarti ini anaknya siapa namanya? Si Sa'id. Abi Sa'id itu berarti bapak si Sa'id.
Orang bahasa Arab suka gitu, Pak. Suka disebut dengan nama anaknya atau nama anak perempuannya. Atau anak laki, punya anak laki, anak laki-lakinya. Ya Rasulullah itu salah satu sebutnya apa? Abul Qasim. Ya, karena anak pertamanya namanya si Qasim. Jadi gitu. Suka disebut nama anak, bisa anak pertama. Ya, Abu Qasim, Abu Jahal. Kalau Abu Jahal lain-lain, itu memang itu beda. Ya, kalau Abu Jahal itu gelar, bukan bapaknya si Jahal, enggak. Itu bapak kebodohan. Karena saking bodohnya, disebut Abu Jahal lain dia. Tapi kalau Abu Sofyan itu anaknya Sofyan, jadi gitu. Jadi ada Abu-Abu. Nah di Indonesia menjadi nama gitu kan. Jadi padahal itu sebenarnya anaknya gitu loh. Jadi Indonesia kadang-kadang Indonesia ini agak aneh-aneh. Kasih nama, ya padahal itu pakai bin pula lagi kan gitu. Padahal bin bapaknya bin yang lain lagi gitu. Jadi misalnya gitu. Namanya Umar bin Khattab nama anaknya. Di Indonesia ada gitu nama orang, nama anaknya Pak Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu artinya apa? Umar anaknya si Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab bin apa lagi dia kalau gitu kan bin bapaknya gitu. Suka gitu orang Indonesia itu. Ya, karena enggak tahu bahasa apa? Enggak tahu bahasa apa? Ngasih nama anak namanya apa? Umar bin Khattab karena pengen ikut apa? Sahabat Rasulullah. Jadi orang Arab bingung. Siapa namamu? Umar bin Khattab. Bapakmu siapa? Si Fulan. Loh, bukan nih Khattab. Jadi gitu. Oke. Apa hadis Nabi ini? Lau anlimannaka la sungguh. Inilah di sini. Pak hati-hati bahasa Quran Pak ya. Kalau la-nya pendek itu artinya sungguh, tapi kalau la-nya panjang itu artinya jangan atau tidak. Makanya baca Quran itu jangan hati-hati kita. Karena begitu kepanjangan la-nya artinya tidak. Gitu. Kalau pendek artinya sungguh. Kan ada ayat Quran tuh yang kadang-kadang kita suka kebacanya ke kepanjangan, berarti itu malah berbahaya. Harusnya sungguh menjadi kan tolak belakang bahkan. Di sini apa? Sungguh aku akan mengajar kamu dengan agak panjang dikit. La u'allimannaka. Berarti apa kalau panjang dikit? Aku tidak benar mengajar kamu, kan aneh. Bahaya tuh, hati-hati loh tuh. Satu benar-benar terjadi, satu tidak terjadi. Makanya hati-hati bahasa Arab. Makanya bahasa Arab itu panjang pendek itu menentukan makna. Kadang-kadang membedakan juga beda apa namanya kajian fikih juga gara-gara panjang pendek, Pak. Ya, mengapa Imam Syafi'i bersentuhan batal? Karena dia baca Qur'annya tentang surat sentuhan itu lamastumun nisa. Kalau imam yang lain bacanya pendek, karena ada dua qiraat, lamastumun nisa. Jadi kalau lamastum itu artinya Kalau lamastum itu, Imam Syafi'i yang lamastum, kalau yang lain lamastum, maaf. Ya. Kalau lamastum itu menyentuh, tapi kalau lamastum itu ada aksi reaksi, sentuh-sentuhan. Makanya Imam Syafi'i lamastum dia bacanya pendek. Lamastum itu juga menyentuh saja batal. Tapi kalau Imam lain bacanya enggak. Lamastum. Artinya apa? Ada aksi reaksi. Artinya kalau menyentuh dengan birahi baru batal. Itu gara-gara panjang pendek bisa artinya berbeda atau artinya yang jauh berbeda atau artinya beti tapi juga menyebabkan hukum yang berbeda. Hanya gara-gara panjang pendek. Nah, di sini la u'allimannaka la sungguh u'allimanna aku benar-benar mengajar engkau. K-nya siapa? Abi Sa'id tadi. Akunya siapa? Nabi Muhammad. Ya, suratan satu surat hiya yang dia a'zamu, yang paling agung suar dari surat-surat Al-Qur'an. Ya, suar itu jamak dari surat. Ya, dari paling agung dari surat-surat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an. Apa itu kata Nabi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah inilah juga salah satu dalil Pak mengapa tidak disebut Nabi dari Al-Fatihah, tapi langsung apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahwa ayat pertama Al-Fatihah itu dimulai dari
Alhamdulillah. Hiya, dia, maksudnya Al-Fatihah itu as-sab'u, 7 al-matani yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Quran yang mulia. Alladzi utituhu, yang aku diberikan Allah. Ya dia maksudnya Al-Qur'an itu. Nah, jadi ini hadis yang kedua dari Imam Bukhari, ya, bahwa Nabi mengatakan bahwa jadi yang membilangkan bahwa Quran itu mulia, Al-Fatihah itu mulia itu bukan sahabat, tapi siapa? Allah dan Nabi. Disebut apa? A'zamus surah. A'zamus surah, surat yang paling agung. Ya, jadi gitu. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Nabi menyebutnya tidak dengan langsung basmalah, tapi alhamdulillah. Nah, dari hadis ini juga saya bilang tadi sebagian besar ulama mengatakan Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillah. Maka salah satu nama surat Al-Fatihah itu apa? Surat Alhamdu. Biasanya Al-Quran, Pak, surat suka diberi nama dengan ayat pertamanya, kata pertama dari ayat itu. Maka suka dibilang apa? Surat Alhamdu, surat Alif Lam Mim, surat Yasin, surat Toha. Kenapa dibilang surat Yasin? Karena ayat pertamanya Yasin. Kenapa dibilang surat Toha? Jadi gitu. Jadi kata pertama itu bisa menjadi nama dari surat itu. Maka apa kita sebut surat Kulhu? Surat Kulhu, surat Kulya, ya kan? Jadi gitu. Ya gara-gara kata pertamanya itu. Jadi begitu, Pak. Itu dimaklumi. Jadi salah satu penyebutan nama itu kata pertama. Ya. Itu yang. Nah, sekarang yang terakhir bab kita bahas ini adalah at-tasmiyah. Ya, at-tasmiyah. Bab terakhir kita bahas pada kesempatan at-tasmiyah. Tusamma al-Fatihata wa ummal kitab wa sab'al mathaniya wasyafiyah wasyafiyata wal wafiyata wal kafiyata wal asasa wal hamda. Wa qad addadaha al-allamatu al-Qurtubi wa dzakara anna li hadhihi surati 12 isman. Kita terjemahkan at-tasmiyah, pemberian nama. Tasmiyah itu pemberian nama, Pak, atau memberi nama. Ya. Tusamma, dia diberi nama, maksudnya surat Al-Fatihah yang tadi awal, Al-Fatihata, diberi nama Al-Fatihah, dia diberi nama Al-Fatihah. Yang kedua dia beri nama apa? Ummal Kitab atau Ummal Quran, namanya Ummul Quran. Ya, nanti kita bahas, Pak, kenapa Al-Fatihata, kenapa Umma, kenapa Sab'a, kenapa Syafiyata. Itu nanti ada sebab-sebabnya itu, Pak. Bahasa Arab itu gitu. Bisa dibaca dhammah ujungnya, bisa dibaca fathah, bisa dibaca seperti Allah, Allahu, Allaha, Allahi. Bisa gitu. Rabbul, Rabbu, Rabba, Rabbi. Bisa begitu. Ujung ayat itu menunjukkan nanti kedudukannya dalam kalimat seperti apa. Apakah dia subjek, apakah dia keterangan, apakah dia objek, apakah setelah kata depan, nanti itu menentukan. Nanti kita bahas pelan-pelan nanti bahasa Arab. Ya, gitu. Biasanya kalau dia dhammah itu subjek. Biasanya kalau fathah itu dia objek. Nah, di sini kondisinya objek. Kenapa disebut Al-Fatihata? Karena dia objek. Ya. Diberi nama Al-Fatihah. Oh, berarti Al-Fatihah itu objek. Walaupun dalam bahasa Indonesia beda dia. Ya, jadi gitu. Ummal Kitab wa sab'al mathani, ya. Nah, diberi nama Al-Fatihah, diberi juga as-sab'a al-mathani, 7 yang diulang-ulang. Yang keempat diberi nama Al-Fatihah itu Asy-Syafiyata. Asy-Syafiyata itu artinya obat atau penyembuh, penyembuh. Maka salah satu nama Al-Fatihah itu penyembuh, Pak. Nanti kita bahas sedikit ya. Yang kelima disebut Al-Wafiyata. Al-Wafiyata itu penjaga. Walaupun dalam makna yang lain suka dikatakan yang tidak bisa dibagi, yang utuh.
Wafi itu yang utuh. Ya. Yang berikutnya namanya al-kafiyata, pencukup. Apa sih bahasa kita pencukup itu? Mencukupkan. Ya, nanti namanya itu menentukan, nanti kita bahas pelan-pelan. Wal kafiyata, wal asasa itu fondasi. Kata Nabi, segala sesuatu ada fondasinya. Dan fondasi Quran adalah Al-Fatihah. Maka disebut dia fondasi. Walhamda, sebutan lainnya alhamda. Nah, itu saya bilang tadi, disebut namanya, salah satu nama surah Al-Fatihah apa? Alhamda. Waqad dan sungguh, wa dan qad sungguh, addada, menghitung, menjumlahkan, ha-nya Al-Fatihah itu, Al-Allamah ini bahasa Arabnya alim, Pak. Indonesia alim. Al-Allamah itu alim. Bahasa kita ulama lah. Alim ulama. Allamah. Ya, jadi orang Arab kalau menyebut ulama itu tidak dengan, kalau kita sebut alim ya. Ya, sebutannya alim. Kalau alim itu taunya cetek, Pak. Alim itu tahu, orang yang tahu. Taunya tahu biasa. Tapi kalau allamah itu benar-benar tahu gitu. Paham nggak maksudnya? Alim itu orang berilmu, tapi kok allamah itu benar-benar berilmu. Itu namanya mubalaghah. Itu bahasa Arab begitu. Kalau kita apa? Susah kan, banyak kali kan bahasanya. Benar-benar berilmu kan banyak kali, panjang kali, Pak. Kalau bahasa Arab tinggal gitu aja. Orang yang mengetahui alim. Orang yang sangat benar-benar allamah. Kalau maha mengetahui alim. Makanya Allah sifatnya apa? Alim, bukan alim. Ada juga alim, tapi alimul ghaib. Karena nggak ada yang lain yang alimul ghaib, maka disebut alimul ghaib. Jadi kalau manusia biasa namanya apa? Alim. Kalau manusia yang sangat tahu namanya apa? Allamah. Kalau maha mengetahui, alim. Beda ya? Tipis bedanya tapi maknanya dalam. Jadi jangan bilang orang, kamu orang alim, jangan. Itu Allah nanti larinya. Kamu alim atau alamah, oh itu kamu jago gitu, hebat. Ya. Al-alamah apa namanya? Ulama yang alim sekali. Al-Qurtubi, ini Al-Qurtubi ini ahli tafsir, namanya tafsir Qurtubi. Ya, Qurtubi itu tempat, Pak ya. Wa dzakara, dan dia menyebutkan, maksudnya Al-Qurtubi itu anna sesungguhnya li hadhihi surah, ya, li milik hadhihi surah, surat ini, maksudnya surat ini mempunyai. Nah, bahasa Arab juga gitu, Pak. Jadi kalau mempunyai itu di depan disebut. Misalnya kita katakan buku ini milikku, li kitabun, atau li al-kitabu, di depan dia, aku punya kitab ini. Tapi boleh juga kita katakan al-kitabu li, boleh juga. Ya, jadi di sini di depan. Li, ya, mempunyai hadis surah, surat ini mempunyai, maksudnya ithnai asyarah, 12 isman nama. Jadi Qurtubi dalam kitabnya, kitab tafsir itu memberi nama Al-Fatihah itu ada 12 nama. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir tentang nama-nama tadi. Tadi udah ya, disebut Al-Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Pembuka. Mengapa disebut pembuka? Karena dia membuka Quran. Mengapa disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, induk Quran? Karena di dalamnya tercakup semua makna Quran. Maka disebut dia ibu Quran. Mengapa disebut 7 yang diulang-ulang? Karena dia 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap sholat. Mengapa disebut Asy-Syafiyata, penyembuh? Karena apa? Quran ini, Pak, menjadi penyembuh. Makanya nih, ya, ada hadis, Pak ya. Jadi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk pertolongan pertama, Pak, Ibu. Kalau anak kita sakit, belum ada obat, bacakan Al-Fatihah dalam air putih, tiup. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiup, kasih minum anak kita. Cukup, mau 2 kali, mau sekali, mau 3 kali, mau 5 kali, 7 kali. Itu pertolongan pertama. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit apapun belum ada obat, setelah itu baru cari obat. Jadi termasuk apa? Menggantungkan pertama kepada Allah dulu. Di hutan, bahkan dalam hadis dikatakan ada juga orang yang dipatok ular, nggak ada obat, dia baca Al-Fatihah, dia minum. Tapi habis itu baru berobat. Gitu. Pertolongan pertamanya apa? Al-Fatihah. Anak kita sakit, apa? Termasuk kita sakit. Ya, kalau tiba-tiba pertolongan pertama, minum, Pak, tiapkan Al-Fatihah, minum. Karena
Al-Fatihah ini salah satu artinya adalah penyembuh. Dan juga menjadi peruqyah, meruqyah. Pernah dalam sahabat itu mereka berjalan di suatu tempat yang agak jauh di luar kota, tiba-tiba kepala sukunya sakit. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Mereka mampir di kota itu. Kalian ada dokter nggak? Nggak. Tapi kami ini sakit. Kalau sakit kami bisa obati. Sahabat bingung, ada sahabat, kok berani-berani dia ngobati? Padahal dia bukan dokter. Dia beristihad, kepala suku itu dia baca Al-Fatihah, dia kasih minum. Sembuh ternyata. Pulang-pulang mereka dikasih susu, ya, sama dikasih kambing berapa puluh ekor gitu. Susunya mereka minum, kambingnya mereka nggak berani minum karena mereka belum tahu ya, ini sah atau enggak nih. Karena cuma di Al-Fatihah dong sembuh ya, ini gimana nih hukumnya? Setelah ngadu sama Nabi, dari mana kamu tahu? Ya feeling aja Rasulullah. Betul kata Nabi. Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan. Udah ini halal nih, makan. Jadi Al-Fatihah menyembuhkan, Pak, ya. Boleh sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, tiap dalam satu minum. Maka namanya apa? Salah satu nama Al-Fatihah Asy-Syafiyah. Apa arti Asy-Syafiyah? Yang menyembuhkan. Hakikatnya Allah, tapi itu salah satu syariat. Ya, tapi ini istilahnya P3K. Apa P3K? Pertama gitu. Ya, itu menunjukkan. Kemudian satu lagi namanya apa? Al-Wafiyah. Al-Wafiyah. Kenapa disebut yang tidak bisa dibagi? Seluruh ayat Quran, Pak, boleh kita baca setengah-setengah. Al-Fatihah enggak boleh. Oh gitu. Enggak boleh. Yang lain boleh kita baca dalam misalnya gini, dalam salat rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh, enggak boleh. Harus lengkap. Ya, dalam kondisi biasa pun separuh, enggak boleh. Kalau yang lain boleh kita separuh, Pak. Al-Fatihah enggak boleh, harus lengkap kita bacanya. Karena dia satu apa? Satu kesatuan. Ya. Bapak baca surat Qul Hu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad boleh. Allahu akbar. Setelah Al-Fatihah tentunya. Ya, jadi gitu. Setelah Al-Fatihah baca Yasin. Muak dong, panjang kali ini. Allahu akbar. Yasin doang. Boleh satu ayat. Yasin kan satu ayat. Ya, jadi gitu. Jadi maka disebut apa? Al-Wafiyah itu nggak bisa dibagi. Jadi kalau kita baca harus lengkap dari awal sampai. Kalau surat yang lain boleh kita baca ini dulu. Kan sering kan orang baca beberapa ayat. Jadi nggak boleh kita baca sepukul doang. Harus lengkap kita bacanya. Karena di satu kesatuan Al-Fatihah itu. Ya, apa tadi isinya apa? Dalam hadisnya berarti separuh buat Allah, separuh buat kita. Yang di tengah itu kita Allah dan hamba. Itulah hebatnya Al-Fatihah. Nah, satu lagi namanya apa? Al-Kafiyah, cukup. Kenapa disebut cukup? Artinya apa? Maksud salat. Salat dengan Al-Fatihah cukup. Sah salat kita. Enggak usah pakai surat yang lain. Maka disebut Al-Kafiyah. Mengapa disebut Al-Sasah? Fondasi, karena dia fondasi dari Al-Qur'an dan fondasi dari keimanan kita, fondasi Islam. Semua fondasi Islam itu ada dalam Al-Fatihah. Yang terakhir kenapa disebut Alhamdulillah? Ya, karena memang awal Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillah. Jadi boleh menyebut nama surat dengan kata pertamanya. Makanya surat Kulhu, surat Kulya, surat apa lagi? Nah, saya kira demikian. Nah, ini sedikit penjelasan, mudah-mudahan kita semua paham. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Itulah hebatnya Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mulai sekarang mengamalkan. Kita udah 3, Pak. Udah 3 kita cara mengamalkan. Kemarin kita sudah kesimpulan pada umum dulu. Kita sudah bahas mengamalkan ta'awuz, sudah kita bahas. Yang kedua mengamalkan basmalah. Yang ketiga mengamalkan Al-Fatihah. Mengamalkan Al-Fatihah 3. Pertama kita ngamalkan dalam salat. Siap salat enggak sah. Mengamalkan kedua, amalkan setiap doa mulai dengan basmalah, dengan Al-Fatihah. Doa apa saja, Pak? Mulai dengan Al-Fatihah. Karena akan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ketiga dalam hal pengobatan. Mulai sekarang P3K kita sakit, baik diri kita maupun anak kita, bacakan Al-Fatihah. Itu sudah paling ampuh, Pak. Ya. Cuman kalau mau tambah yang lain boleh. Kalau ruqyah itu Al-Fatihah, Ayatul Kursi, terus Kulhu, Falak, An-Nas, itu boleh. Itu tambahan, tetapi inti yang Pak, Al-Fatihah. Bahkan salat apa? Salat janazah itu suratnya apa? Al-Fatihah. Habis itu
salawat. Jenazah itu Al-Fatihah enggak ada surat yang lain. Malah enggak pakai doa iftitah. Setelah takbir pertama langsung Al-Fatihah. Baru yang kedua salawat, yang ketiga baru doa buat mayit dan seterusnya. Ya, mari kita amalkan 3 tadi. Al-Fatihah nih. Satu diamalkan dalam apa? Salat itu pasti. Cukup. Yang kedua, amalkan dalam setiap doa gitu. Setiap doa Bapak, doa kapan saja, mulai Al-Fatihah dulu baru doa. Syukur-syukur kalau mau ditambah 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Bagus. Ya, tapi Al-Fatihah pun cukup. Yang ketiga, mulai sekarang kalau sakit apa, dan ini harus penuh dengan keyakinan, Pak. Kalau nggak yakin nggak bisa. Harus penuh dengan keyakinan. Macam sahabat yang tadi itu. Ya, dia bukan dokter, bukan apa, orang sakit, dia yakinnya bismillah sembuh. Kenapa? Bergantungnya kepada, tapi tetap bergantung kepada Allah. Setelah itu, nah kalau mau berobat ke dokter mah enggak. Nah, kalau kita mengamalkan ini Pak, dan lihat nanti terbukti dalam kehidupan kita, makin lama kita akan makin yakin kepada Allah dan makin yakin akan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan kata per kata, makna kata per kata dari Al-Fatihah. Demikian, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah, dan doa pun untuk majelis. Subhanallah, anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.